Sadar gak sih, saat kita sedang janjian ingin bertemu dengan teman-teman di suatu tempat, hal yang paling sering kita tanyakan adalah, di mana posisi kamu sekarang? Atau tentang sebuah postingan kita di media sosial. Itu semua adalah salah satu konsep geografi yang paling sering terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, salam dari Kepulauan Riau. Dengan saya, Riani Rohmawati. Kali ini kita akan belajar mengenai 10 konsep esensial geografi untuk materi kelas 10 SMA. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sahabat rumah belajar mampu menerapkan 10 konsep esensial geografi dalam kehidupan sehari-hari. Para ahli geografi telah merumuskan konsep esensialnya masing-masing. Untuk itu, ahli geografi di Indonesia berkumpul dalam seminar lokakarya di Semarang dan menghasilkan 10 rumusan konsep esensial geografi. Di antaranya adalah lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, aglomerasi, morfologi, interaksi interdependensi, nilai kegunaan, diferensiasi area, dan keterkaitan keruangan. Untuk memudahkan sahabat rumah belajar mengingat 10 konsep tersebut, mari kita lihat segitiga konsep esensial berikut. Dari 10 konsep yang ada beberapa konsep yang terkesan sama dan serupa. Seperti di lapisan ketiga ada jarak dan keterjangkauan, di lapisan kedua ada pola dan aglomerasi, dan di lapisan pertama ada diferensiasi area dan keterkaitan keruangan. Tetapi mereka memiliki perbedaan definisi yang jelas berbeda. Sahabat rumah belajar dapat memperhatikan uraian 10 konsep esensial geografi berikut ini. Mari kita masuk konsep esensial. Pertama, lokasi. Sebagai ciri khas dari geografi yang menjawab pertanyaan di mana, konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut berkaitan dengan garis astronomis, garis lintang dan bujur, serta azimut arah mata angin. Sedangkan lokasi relatif berkaitan dengan letak administratif, kondisi ekonomi, dan politik yang bisa berubah-ubah. 2. Jarak. Seperti halnya dengan lokasi, jarak juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut berkaitan dengan garis lurus di peta yang sudah dikalikan dengan skala. Dinyatakan dalam satuan panjang, kilometer, meter, mil, dan sebagainya. Jarak relatif berkaitan dengan waktu tempuh dan satuan biaya yang dihabiskan untuk mencapai suatu wilayah, baik dari moda transportasi maupun telekomunikasi. 3. Keterjangkauan. Konsep ini tidak selalu berkaitan dengan jarak, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi medan. Ada tidaknya sarana transportasi dan telekomunikasi yang menjangkau wilayah tersebut. Kondisi medan dalam hal ini tidak selalu tentang hutan yang lebat, laut yang luas, sarana transportasi yang tak memadai, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan adat istiadat daerah setempat. 4. Pola. Konsep ini kaitannya dengan susunan bentuk dan sebaran fenomena dalam suatu wilayah di muka bumi, baik itu fenomena alam dengan fenomena alam maupun fenomena alam dengan fenomena sosial. 5. Aglomerasi adalah kecenderungan suatu fenomena dalam suatu wilayah yang mengelompok berdasarkan faktor kesamaan maupun faktor sama-sama saling menguntungkan. 6. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan yang terbentuk karena tenaga pembentuk muka bumi, endogen dan eksogen. Morfologi juga berkaitan dengan penggunaan lahan oleh manusia. 7. Nilai kegunaan. Konsep ini bersifat sangat relatif, di mana suatu fenomena di muka bumi ini memiliki arti, fungsi, dan manfaat yang berbeda untuk beberapa orang dan golongan tertentu. 8. Interaksi dan interdependensi terjadi karena beberapa wilayah memiliki potensi yang berbeda dengan wilayah lainnya, sehingga wilayah tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Wilayah tersebut memiliki rasa ketergantungan terhadap wilayah lain. 9. Diferensiasi area.
Konsep di mana suatu wilayah memiliki berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial, sehingga menyebabkan wilayah tersebut memiliki karakteristik dan ciri yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. 10. Keterkaitan keruangan. Konsep yang menunjukkan adanya keterkaitan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain dalam suatu wilayah, baik itu fenomena alam, tumbuhan, hewan, manusia, maupun lingkungan. Oke sahabat rumah belajar, setelah mendengarkan pemaparan tentang 10 konsep esensial geografi, mari kita kaji beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Dari kutipan chat ini ada dua konsep, yaitu lokasi relatif dan jarak relatif. Sedangkan dari postingan foto ini jelas morfologi, sedangkan caption postingan ini adalah nilai kegunaan. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang 10 konsep esensial geografi. Belajar untuk semua, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Bersama Rumah Belajar, dengan saya, Riani Rohmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.